Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani Mustika dari kelas MN22C, Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman buku Akuntansi Manajemen bab 9 mengenai Cost Volume Profit Analysis. Saya akan menjelaskan 4 poin pembahasan. Yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua itu cost volume profit, yang ketiga komponen cost volume profit analysis, yang keempat itu asumsi dalam analis cost volume profit. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pada dasarnya tujuan utama perusahaan dibentuk adalah untuk memperoleh laba secara maksimal. Untuk memperoleh laba sesuai yang diharapkan, paling tidak total penjualan yang dilakukan harus lebih besar dari semua biaya-biaya yang dikeluarkan selama operasi perusahaan. Cara yang dapat dilakukan agar biaya-biaya tersebut tidak melebihi penjualan adalah dengan cara yang pertama, meminimalisir biaya produksi dan biaya operasional dengan tetap memperhatikan kestabilan total penjualan. Yang kedua, menetapkan harga jual, dan yang ketiga, meningkatkan total penjualan. Poin kedua itu ada cost volume profit. Cost volume profit analysis merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan operasi dan keputusan pemasaran mempengaruhi laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Analisis cost volume profit merupakan alat bantu untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya volume dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antara 5 elemen, yaitu yang pertama, harga pokok, yang kedua, volume atau tingkat aktivitas, yang ketiga, biaya variabel per unit, yang keempat, total biaya tetap, dan yang kelima, bauran produk yang dijual. Poin ketiga itu ada komponen cost volume profit analysis. Ada beberapa komponen berbeda yang secara bersamaan membentuk analisis cost volume profit. Komponen-komponen ini melibatkan berbagai perhitungan dan rasio yang akan diuraikan secara lebih rinci selanjutnya. Komponen utama dari analisis CVP adalah yang pertama contribution margin ratio dan variable expense ratio. Yang kedua itu break-even point, dan yang ketiga margin of safety. Untuk menerapkan analisis cost volume profit dengan benar, pertama-tama kita harus melihat format margin kontribusi dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi reguler mengikuti urutan pendapatan dikurangi harga pokok penjualan dan menghasilkan laba bersih. Laporan laba rugi margin kontribusi mengikuti konsep serupa tetapi menggunakan format yang berbeda dengan memisahkan biaya tetap dan variabel. Margin kontribusi adalah harga jual produk dikurangi biaya variabel yang dengan produksi tersebut nilai dapat dalam total harga atau unit. Lalu yang keempat itu ada asumsi dalam analisis cost volume profit. Yang pertama itu fungsi biaya dan pendapatan adalah linier. Yang kedua, harga dan biaya dapat diketahui dengan pasti. Yang ketiga, produksi sama dengan penjualan. Dan yang keempat, bauran penjualan bersifat konstan. Cukup sekian penjelasan yang saya jelaskan mengenai rangkuman bab 9 dari buku Akuntansi Manajemen. Terima kasih.